SMA 4 akan mempresentasikan hasil pameran kami terkait perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Lastiana Pardiri sebagai moderator, kemudian ada teman saya, Julani Syafitri, dan saya, Kolo Satria Dorong Saribu. Oke, kami mengajar di kelas 10 IPA, saya mengajar di kelas 10 IPA 5, kemudian ada Kak Juli mengajar di kelas 10 IPA 1, ada Kolo Sentia yang mengajar di kelas 10 IPA 7. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami membuka presentasi kami melalui pantun yang kami buat. Baik, ini hari Jumat. Jangan lupa pakai batik. Kami dari SMA 4. Anggotanya yang cantik. Presentasi kami yang pertama, kami memulai membuat hasil pameran kami ini melalui alur rencana yang kami telah susun. Nah, untuk latar belakang yang kami ambil itu, yang pertama, sekolah SMA 4 itu dia dulu melakukan pendataan teori pelajar peserta didik meliputi gaya belajar, tinggi dan berat badan. Kemudian data yang diperoleh itu belum dimaksimalkan oleh guru untuk mendukung pembelajaran agar lebih optimal. Pembelajaran masih menggunakan metode ceramah dan belum sesuai dengan minat siswa. Nah, kemudian rekomendasi solusinya itu adalah menghadirkan suatu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan si peserta didik, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, fokus pada gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik dan kemampuan kognitifnya. Nah, untuk yang tahap selanjutnya itu adalah melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, setelah itu menentukan bagaimana tingkat keberhasilan dari pembelajaran setelah dilakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi alur rencana ini adalah alur yang kami lihat mulai dari observasi sampai pelaksanaan pembelajaran dan kemudian diakhiri evaluasi dan refleksi. Untuk latar belakang terkait karakteristik peserta didik yang kami temui di lapangan adalah yang pertama, profiling yang dilakukan oleh pihak sekolah itu belum diimplementasikan. Kemudian pembelajaran yang dilakukan itu masih bersifat konvensional atau TCL yang belum adanya diskusi kelompok. Nah, yang selanjutnya itu motivasi belajar rendah. Nah, yang keempat, pembelajaran tidak sesuai dengan gaya belajar si peserta didik. Nah, semua 4 poin latar belakang yang kami ambil ini kami rangkum dari masalah-masalah yang kami temui di kelas kami masing-masing, baik di kelas 10 IPA 5, IPA 7 maupun di IPA 1. Landasan teori yang kami anut untuk mengambil satu solusi yang kira-kira kami bisa aplikasikan di kelas adalah yang pertama, berdasarkan si teori kognitif si Piaget, yaitu peserta didik yang seharusnya berada di kelas 10 itu berada pada tahap normal operasional yang punya ciri itu bisa berpikir logis tentang permasalahan abstrak. Kemudian berdasarkan teori ekologi Brenner, itu lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional si peserta didik pada usia anak kelas 10 SMA. Kemudian berdasarkan teori psikososialnya si Erikson, ini berkaitan dengan emosi dan motivasi si peserta didik dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, berdasarkan ketiga teori yang dianut untuk mengatasi masalah yang kami jumpai di lapangan itu, maka kami merekomendasikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang kami temukan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran sesuai dengan hasil profiling agar pembelajaran itu berpihak kepada si peserta didik. Kemudian menciptakan pembelajaran yang lebih bervariasi dengan diskusi kelompok dan student centered learning. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan pembelajaran yang aktif dan menarik dengan menggunakan model PBL. Yang terakhir, melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter dan gaya belajar si peserta didik itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya terkait bagaimana desain asesmen yang kami rancang dalam pembelajaran itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Juli. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya mengenai asesmen yang kami desain dalam pembelajaran yang kami lakukan di sekolah PPL. Yang pertama ini adalah asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik yang ada di kelas masing-masing. Kemudian dari hasil asesmen diagnostik yang kami lakukan, sebelumnya asesmen ini kami lakukan dalam 2 metode, yaitu diagnostik kognitif dengan diagnostik non kognitif. Setelah mendapatkan hasil, kami memodifikasi RPP yang akan kami gunakan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kami juga menggunakan media dan sumber belajar yang kreatif sehingga pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu menjadi efektif dan lebih menyenangkan. Nah, asesmen yang digunakan yaitu yang pertama adalah asesmen diagnostik non kognitif, di mana ini bertujuan untuk atau dilakukan dengan
peserta didik dan menggunakan ungkapan perasaan. Yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Ini dilakukan dengan cara memberikan soal pretest dan soal post-test melalui penggunaan lembaran kertas ataupun juga melalui media aplikasi seperti Google Form dan juga Quizzes. Nah, ini adalah contoh ataupun asesmen diagnostik non kognitif yang telah kami gunakan. Yang ini adalah contoh angket untuk melakukan profiling data peserta didik. Kemudian ini adalah ungkapan ataupun ekspresi perasaan peserta didik yang kami lakukan sebelum memulai pembelajaran. Kemudian yang kedua ini asesmen diagnostik non kognitif. Yang ini menggunakan Google Form dan yang ini adalah menggunakan Quizzes. Jadi di Quizzes ini juga kita langsung dapat melihat hasil dari soal yang telah dijawab oleh peserta didik. Kemudian strategi pembelajaran pada siklus 1, karena tadi di awal permasalahan yang kami temui adalah di kelas itu belum pernah melakukan kerja kelompok, maka di siklus 1 ini pada materi bakteri yang kami fokuskan adalah melakukan pembelajaran secara berkelompok. Yang pertama ini masih menggunakan model yang ringan, yaitu menggunakan model discovery learning. Nah, adapun perangkat yang disiapkan itu adalah RPP dan LKPD berbasis discovery learning dengan media pembelajaran PPT dan video. Kemudian untuk asesmennya di sini menggunakan pretest dan post-test yang masih menggunakan selembaran kertas. Kemudian untuk siklus kedua, ini kami lebih meningkatkan lagi model pembelajarannya menggunakan problem listening. Kemudian untuk perangkatnya ini menggunakan RPP dan LKPD yang berbasis problem based learning, dan media yang digunakan itu adalah PPT, gambar dan juga video. Untuk asesmennya ini menggunakan pretest dan post-test melalui aplikasi Google Form. Jadi di sini kami sudah mulai membiasakan kepada anak-anak untuk menggunakan media yang berbasis masalah, untuk mengetahui apakah memang anak ini mampu melakukannya ataupun tidak, dan juga melatih kekritisan anak dalam memecahkan sebuah masalah dan menggunakan media-media untuk mencari informasi-informasi selain dari buku. Jadi bisa menggunakan internet ataupun bisa menggunakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada siklus ketiga, pada materi FUNGI, ini model yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian perangkatnya di sini adalah RPP dan LKPD yang berbasis problem based learning. Media pembelajarannya di sini adalah PPT, gambar dan video. Untuk asesmennya di sini menggunakan pretest dan post-test. Nah, khusus di siklus ketiga pada materi FUNGI ini, kami mencoba untuk menerapkan yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi, mulai dari konten ataupun isi, kemudian proses, dan juga produk serta lingkungan belajarnya. Nah, untuk konten di sini selain menggunakan PPT, gambar dan video, saya juga menggunakan langsung media yang ada di lingkungan sekitar, seperti Likens. Jadi yang saya langsung mengambil Likens untuk ditunjukkan kepada peserta didik agar mereka mengetahui yang mana yang dimaksud dengan Likens. Nah, kemudian nanti hasilnya mereka membuat sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, RPP yang dirancang sesuai dengan gaya belajar didik, di mana data gaya belajar peserta didik berdasarkan data-data yang diperoleh pada kegiatan profiling. Nah, ini adalah contoh dari ataupun desain dari RPP yang menggunakan discovery learning pada topik Monera atau bakteri. Kemudian ada juga RPP di sini yang menggunakan problem based learning. Nah, kenapa berbeda? Karena tadi ada 3 kelas, kebetulan ada kelas yang menggunakan discovery learning dan ada kelas juga yang menggunakan problem based learning, sesuai dengan karakter peserta didik yang ada di kelas masing-masing. Nah, kemudian ini adalah desain untuk LKPD di topik Monera. Selanjutnya untuk desain RPP yang menggunakan problem based learning di siklus kedua pada topik Otista, itu bentuknya seperti ini. Nah, pada siklus kedua ini kami melakukan sebanyak 3 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama itu membahas tentang protozoa, kemudian siklus kedua itu membahas tentang alga, dan pertemuan ketiga itu membahas tentang Otista mirip jamur. Nah, ini adalah desain dari LKPD pada topik Otista, mulai dari protozoa, alga, dan mirip jamur. Kemudian yang di siklus ketiga, ini adalah desain dari topik FUNGI dengan modul pembelajaran problem based learning yang menghasilkan produk buat dari media-media di aplikasi Android. Nah, output yang dihasilkan dari problem pembelajaran yang telah dilaksanakan merupakan hasil pekerjaan
dari peserta didik berupa tes tertulis, tugas kelompok dalam bentuk video, PPT, mind map, infografis, kertas plano, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah output dari siklus pertama pada topik Monera. Jadi di awal kami masih meminta produk berupa pekerjaan dari si LKPD itu sendiri. Jadi peserta didik masih menulis di LKPD. Kemudian untuk output kedua, di sini kami melakukan sebuah inovasi lagi. Peserta didik membuatnya itu dalam bentuk infografis ataupun tentang konsep hanya satu jenis aja. Ini kebetulan mind map di kelas 10.47, kemudian Plano di kelas 10.51 dan infografis di kelas 10.55. Nah, selanjutnya untuk output yang di siklus ketiga, di sini sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan hasilnya untuk produknya juga sudah berdiferensiasi. Yang ini bentuknya seperti poster, kemudian yang ini infografis, ini juga poster ya, poster, dan sebenarnya tadi juga ada mind mapping dan juga PPT. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Juli. Nah, selanjutnya untuk terkait hal-hal yang dipelajari melalui kegiatan PPL yang telah kami lakukan di SMA 4 akan dijelaskan oleh Saudari Kolese. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai hal yang dipelajari setelah melakukan pembelajaran di sekolah PPL 1. Yang pertama adalah peserta didik menyukai kegiatan di luar kelas seperti mengambil data dan melakukan diskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih tertarik mengerjakan tugas menggunakan aplikasi. Bisa dilihat dari contoh-contoh output yang telah ditampilkan pada pemaparan sebelumnya. Peserta didik lebih bisa mengeluarkan ekspresi mereka dan kreativitas mereka ketika mereka diberikan kebebasan untuk menggunakan aplikasi dalam menyelesaikan tugas dari guru dalam pekerjaan di LKPD. Selanjutnya, peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan mencari informasi dari internet atau sumber lainnya untuk pemecahan masalah dari tugasnya. Hal ini didapatkan ketika peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok, di mana di dalam LKPD tersebut terdapat sebuah kasus yang harus mereka pecahkan sendiri, dan dari kasus yang telah berhasil mereka pecahkan, maka mereka akan mendapatkan pengetahuan sendiri melalui secara pribadi mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta didik akan antusias dalam menjawab pertanyaan apabila diberikan reward. Hal ini pernah dilakukan khususnya pada saat mengajar di kelas 10 IPA 1. Pada saat itu di siklus kedua Protista Mirip Jamur, guru model memberikan sebuah reward kepada peserta didik sebagai kelompok yang pertama kali menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Maka peserta didik tersebut dan kelompoknya mendapatkan reward dalam bentuk benda yang berguna bagi kebutuhan pendidikan mereka. Nah, ketika kita mendapati peserta didik yang mungkin perlu bimbingan khusus, maka di sini kami menyediakan tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas. Yang pertama adalah tips untuk guru. Sebelum merancang pembelajaran dan asesmen, guru perlu mengetahui karakteristik peserta didik melalui profil peserta didik dengan menggunakan angket observasi atau rekam jejak akademik anak tersebut. Selanjutnya, guru juga dapat memfasilitasi peserta didik dengan sumber belajar yang beragam agar peserta didik dapat memilih sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian, guru dapat menyediakan soal dengan berbagai tingkatan untuk memfasilitasi peserta didik dengan kemampuan dari rendah, sedang, hingga tertinggi. Guru juga bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas sesuai kemampuan dan minatnya. Guru melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tapi bisa juga menggunakan area luar kelas, misalnya di lingkungan sekitar sekolah atau perpustakaan. Dan guru juga dapat menggunakan teknologi yang mendukung pembelajaran. Contohnya, ketika melakukan pretest atau kuis, bisa menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot, Wordwall, Google Form yang bisa diakses peserta didik menggunakan telepon genggamnya. Kami juga menyediakan tips untuk orang tua. Yang pertama yaitu orang tua perlu mendukung kegiatan belajar anaknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, orang tua juga harus memfasilitasi keahlian dan bakat dari anak dengan memberikan sarana dan prasarana untuk mencapai cita-cita serta memotivasi anak agar semakin aktif dan kreatif dalam belajar. Selanjutnya, orang tua dapat memberikan dukungan pada sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui program pembelajaran yang berpusat pada anak.
orang tua memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan anak secara fisik seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan tempat tinggal. Kemudian orang tua menjadi panutan yang baik bagi anaknya. Orang tua menjadi perantara untuk memahami suatu makna dari konsep dalam pembelajaran dilakukan di rumah. Orang tua memiliki peran yang aktif dalam perkembangan anak, memenuhi kebutuhan dan bekerja sama dengan sekolah untuk kemajuan anak. Dan orang tua juga harus turut dalam mengawasi anak baik dalam penggunaan teknologi, pertemanan, dan juga program yang dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, tips untuk masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat perlu mendukung program sekolah. Kemudian masyarakat juga harus bekerja sama membantu sekolah dalam mengawasi peserta didik. Hal ini dapat bisa kita lihat juga di lingkungan sekitar kita. Jika terdapat sekolah di area sekolah tersebut pasti ada rumah warga, dan rumah warga tersebut biasanya juga akan membuka warung. Jadi di warung tersebut terkadang kita bisa menjumpai peserta didik yang kemungkinan gurunya tidak ada di kelas dan tidak ada yang mengawasi. Kemudian peserta didik tersebut keluar dan membeli jajan atau konsumsi, tetapi mereka berlama-lama di warung tersebut dan tidak kembali lagi ke kelas. Jadi di sini adalah peran masyarakat tadi untuk bisa memberikan teguran secara halus kepada peserta didik tersebut untuk tidak nongkrong di tempat yang tidak seharusnya ketika di jam pelajaran sekolah. Kemudian juga masyarakat ikut bekerja sama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada saat proses pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana pengalaman kami setelah melakukan proses praktik pembelajaran di SMA Negeri 4, dan kami mempelajari ada banyak hal yang bisa dipelajari, dan berbagai tips yang sudah kami berikan bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan kami berharap bahwa pembelajaran yang akan dilangsungkan nanti pada saat terjun ke lapangan bisa lebih baik. Untuk menutup presentasi ini kami tutup dengan satu pantun lagi. Baik, ikan hiu dimakan aura kasih. Sekian dari kami. Terima kasih.